Semangat memuji nama Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Jemaat, mari kita pujikan Dia sungguh baik.
hidupku selalu bersyukur kasih-Mu memulihkan hidupku kuasa-Mu membangkitkan rohmu darah-Mu telah tercurah bagiku
Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Waktu terus berjalan Bapak Ibu. Kita sudah di pertengahan di tengah pertengahan tahun 2026. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan ya. Belum terlambat bagi kita untuk introspeksi diri, untuk koreksi diri. Kenapa saya katakan demikian ya? Seperti komitmen kita di awal tahun, Tuhan, aku mau cinta Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau lebih dalam lagi. Belum terlambat Bapak Ibu ya, masih ada kesempatan. Ayo ya, ayo mulai diingat lagi bagaimana hidup kita hari ini. Mulai dilihat lagi, apakah aku ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, dunia saat ini ya, semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Kita membuat menjadi bos, menjadi pemimpin. Gitu ya, lek iso aku paling soge di antara wong soge, lek iso aku pinter di antara orang pinter, lek iso aku menjadi orang hebat di antara yang terhebat. Tuh. Hari ini demikian, manusia berlomba-lomba. Padahal kalau kita anak Tuhan sudah tahu, ini sudah zaman akhir, wes kate entek zamane. Tapi ini manusia dunia seperti ini ya. Ingin orang lain melayaninya. Ini orang dunia ingin dilayani. Ini orang dunia yang semakin tinggi jabatannya, semakin kaya ya. Yang mengira bahwa semakin banyak orang yang tunduk kepadanya, menjadi yang terbesar, menjadi yang terhebat. Itulah manusia duniawi. Ya, saya harap jemaat Tuhan tidak ada yang demikian. Pagi hari kita akan belajar yang terbesar, yang terkemuka, yang tertinggi menurut ukurannya Tuhan itu bagaimana. Yuk kita buka firman Tuhan pagi ini dalam Matius 20 ayatnya yang ke Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai 28. Kita lihat Matius 20 ayat 20 sampai yang ke-28. Kita baca bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kecil sekali kan? Bisa kan diperbesar kan? Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu. Biar semua bisa baca firman Tuhan. Yang hari ini datang tidak bawa Alkitab, ya. Ada? Bisa kan? Bisa ya? Usahakan ya Kak ya. Matius 20 ayat ke-20 sampai 28. Atau kita baca bersama, udah baca ya Bapak Ibu ya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi aku disepakatkanku atau sesuatu ini, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan memberikan kepada orang-orang atau siapa mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus kembali ke dalam
orang. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah kita dari awal ya, orang dunia kepinginnya menjadi bos, pemimpin terhebat, terbesar. Lah, namun bagi sebaliknya, di dalam kerajaan Allah itu wali aneh. Ya, kita lihat di sana ya, ada seorang ibu melunjak ibu ini, Bapak Ibu. Melunjak, kalau saya katakan melunjak ini kan, ya. Ibu dari siapa tadi, si video sekalian yang melunjak, dia minta supaya anaknya ini ditaruh di sebelah kanan dan kirinya yang melunjak ini. Padahal Tuhan tuh nggak tahu, itu kehendak Papa sendiri, nggak tahu, tapi dia melunjak, kepingin anaknya duduk di sebelah kanan dan kirinya Yesus. Nah, kan di sana dikatakan bahwa firman Tuhan ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu. Jadi orang percaya tidak boleh memiliki standar dunia. Orang percaya nggak boleh memiliki standar dunia. Artinya apa? Standar dunia yang haus akan kedudukan yang tinggi, jabatan, gila hormat, itu kan orang dunia. Haus akan jabatan, haus akan hormat, gila harta, itu kan orang dunia. Tetapi di sana Yesus ngomong kepada yang ketika Yesus mengarahi ketika murid-muridnya marah kepada ibu ini, Yesus juga ngomong dengan muridnya ini yang ke-10-nya. Hei, kepingin jadi sing gede, kepingin yang terkemuka, kepingin yang terhebat, terbesar, ngimil. Itu loh Bapak Ibu. Jadi hari ini pola pikir kita harus dirubah. Kalau jenengan hari ini mau menjadi terhebat, terbesar, terkaya, apalagi tertinggi, salah itu. Tapi Tuhan boleh ini, tapi yang tertinggi menurut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini sekalipun kita nggak memiliki harta banyak, tapi yang tertinggi kita akan lihat di sana ya, apa yang tertinggi di sana. Nah, di sana katakan bahwa kalau engkau ingin menjadi terkemuka, tertinggi, hendaklah ayat 26, engkau menjadi apa? Pelayan. Ini belum masuk ke jongos Bapak Ibu. Pelayan. Ini yang pertama mengatakan, kepingin engkau dihormati. Kalau penghormatan dunia buat apa sih Bapak Ibu? Akan menjadikan kita sombong. Dia namun buatan, Bapak Ibu sombong, Ibu sombong. Kalau jadikan melakukan kayak kalau ini, si Rayon kayak kamu berdiri. Menjadikan kita sombong. Tuhan tahu kalau kita dipuji pasti kita sombong, kalau kita dihormati manusia itu pasti sombong. Makanya Tuhan ngomong di sana, kamu mau menjadi terkemuka, terbesar, tidak seperti yang diminta oleh seorang ibu tadi. Iki loh, hendaklah kamu menjadi pelayan ya, hendaklah kamu menjadi pelayan. Pelayan di sini artinya apa sih Bapak Ibu? Ya, suka rela membantu yang lain, itu pelayan. Ya, siapa di sini kalau yang membantu itu bersungut-sungut, itu bukan pelayan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kebesaran bukan seberapa orang yang melayaniku, tapi seberapa banyak orang yang bisa terlayani oleh saya. Itu pelayan. Tapi jangan pikirin, wah, sing melayani oke, apa melayani kafe? Bukan, itu bukan pelayan. Tapi ketika kita berpikiran bahwa seberapa banyak orang bisa kita layani, itu yang harus kita pikirkan. Nah, tetapi setelah Tuhan ngomong di sana menjadi besar, menjadi terkemuka, tadi pelayan, Tuhan naikkan lagi standarnya. Junggah meneh, dinaikkan lagi, wes gak pelayan meneh, ya. Ayat 28 mengatakan demikian, ya. Ayat 28 mengatakan demikian. Ayat 27, dan barang siapa hendak menjadi terkemuka di antara kamu, hendaknya dia menjadi apa di sana? Menjadi jongos, menjadi budak, menjadi apa lagi? Ya, sekeset, gitu. Tadi cuma pelayan, tapi Tuhan naikkan standar lagi. Ya, gitu.
kau punya jabatan tinggi, kau punya harta banyak, engkau bukan yang terhebat, yang terkemuka. Tapi kalau kau sudah menjadi pelayan, yang kedua ketika Tuhan naikkan standarnya lagi, engkau menjadi jongos, tadi katakannya, barulah ini kau terhebat, engkau yang terkemuka, engkau yang terbesar. Jadi Bapak Ibu di sana, standarnya dinaikkan, hamba, budak, jongos. Artinya apa? Budak, jongos, ya keset, tidak memiliki ya. Artinya kan gini, dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Gitu loh. Bersuka, makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan, kan gitu toh? Ini jangan cuma di sini aja. Jadi kalau suka-sukanya tuh, pas pokok cari Tuhan. Kalau kita enggak tahu, gitu. Oh jadi aku main Tuhan. Jadi kita kalau kita sudah punya standar, aku gak berhak atas hidupku, semua ini adalah miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Itu loh hamba. Orang Tuhan bisa katakan itulah orang yang hebat, itulah orang yang terbesar, yang mengabdikan dirinya kepada Tuannya. Itu pembantu, itu jongos, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Uang, harta, jabatan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Dia Yesus. Itu Tuhan kita. Jadi miliknya Tuhan. Makanya ada kata firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu kan dunia seperti itu. Nah Tuhan tidak mau. Nah hari ini siapa hartamu? Di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Siapa harta kita? Tuhan Yesus, jabatanmu, uangmu, atau ketenaranmu? Siapa hartamu? Karena hari ini mulai kita pikirkan, di mana hartaku berada, di situ hatiku berada. Siapa? Kalau harta kita Yesus, hati kita di sana. Amin Bapak Ibu. Hati kita di sana. Di dalam Yesus hati kita lah. Makanya Yesus memberikan teladan tertinggi bagi kita ya teladannya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Yesus tidak mengambil rupa seorang raja. Enggak. Dia mengambil rupa seorang hamba, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, yang mengorbankan dirinya. Itu. Dunia tahu bahwa manusia dan pikiran yang terbesar adalah ingin menjadi yang terkemuka, terhebat di antara yang terhebat. Itu manusia. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh, tapi pagi hari ini kita belajar memiliki hati sebagai hamba, hati sebagai jongos, hati sebagai budak, hati sebagai keset. Kalau engkau ingin terbesar di dalam Tuhan, kalau ingin menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah, keset jongos, maka saya selalu katakan, taruhlah dirimu paling bawah. Kalau kita ditaruh di paling bawah seperti keset, ketika ada orang yang merendahkan kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang tidak suka dengan kita, engkau tidak akan terjatuh. Amin. Kalau jenengan mau buka atas keset itu dari lantai, jenengan duduk di situ, adakah yang bisa menjatuhkan jenengan? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau jenengan duduk di atas ini, kesenggol saya, jenengan jatuh. Makanya itu kalau kita menaruh hidup kita sebagai seperti keset, Tuhan, aku tidak berhak atas hidup ini, Kau yang berhak. Orang mau berbuat apa kepada kita? Kita akan kecewa dan kita akan terjatuh dan sakit hati. Kenapa? Kita sudah ada di bawah. Makanya taruhlah hidup paling bawah. Kalau kita taruh diri kita atas, kalau jatuh itu sakit. Jadi Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Ya, hati hamba, miliki hati seorang hamba. Kalau kau ingin menjadi terbesar di dalam Tuhan, hati hamba itu hati yang bagaimana? Ya, hati, ya, sikap batinnya di mana? Yang merendahkan diri, mengutamakan yang lain tanpa pamrih, ya, melakukannya dengan suka
bagaimana kita bisa tahu kalau hati kita hati melihat hamba? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita memiliki hati sebagai hamba? Sebenarnya kita tidak memiliki hati hamba. Hati kita hati bos. Betul Bapak Ibu? Betul? Hati kita hati bos? Betul. Nah, kita sebetulnya yang tidak layak ini memiliki hati hamba, tapi tidak. Kita tidak layak, tapi hati kita hati bos. Ya toh? Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan pulihkan. Tuhan kau begini. Nonton tak? Biasanya nonton Sintan bos. Juragan itu biasanya nonton. Kak Apik penggaweanmu, Kak Apik kurang apik, gini. Itu seringkali ini yang terjadi. Kita itu tidak layak, tapi hati kita hati bos. Kalau disuruh Tuhan kita nggak mau, padahal Tuhan itu bosnya kita. Kita yang bos kok Tuhan nggak mau. Bosnya Tuhan. Itu yang terjadi. Ya, kebanyakan manusia yang tidak layak ini hatinya hati bos. Merintah nang Tuhan, bangkang nang Tuhan, ini melunjak nang Tuhan. Inilah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pelayan atau hamba tadi ya, hamba itu totalitas di dalam melayani, gak sisa. Totalitas ya, mendedikasikan dirinya untuk Tuhan. Nah ini dari pagi hari ini bagaimana supaya kita memiliki hati sebagai hamba. Karena berkata jangan guna membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Adakah lahir pocong owek gowo emas, gowo duit? Adakah? Ayo, coba nanti Mbak Rita ya, diperhatikan nanti kalau lahiran ya, dilihat nanti putra atau putrinya ya. Kira-kira ketika lahiran gowo emas apa gowo duit, diperhatikan nanti ya. Bapak Ibu, kita lahir tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita pulang nanti pun kita nggak mau apa-apa. Adakah ketika mau meninggal semua uangnya dikesak di? Nggak ada. Pakaian aja kalau nggak dipakaikan pakaian betul. Berangkat ke kuburan kalau nggak digotong ya nggak berangkat, betul. Ku tinggal semua pada akhirnya. Jolek balik ke surga. Balik nggak? Terus apa yang kita punya? Inilah yang ku punya. Amin. Emasmu akan kau tinggalkan, uangmu akan kau tinggalkan, ketenaranmu akan kau tinggalkan, kekayaan akan kau tinggalkan. Ini loh yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Makanya hari ini hati hamba yang mau taat dan setia, hati hamba yang mau taat dan setia kepada Tuhan, hamba. Jadi hamba yang melayani tanpa pamrih, tidak menuntut hak, itu hamba. Ya. Seorang hamba tidak pernah fokus kepada haknya, melainkan kewajibannya. Itu hamba yang benar. Nggak fokus pada hakku Tuhan, hakku Tuhan, kau memberkati aku Tuhan. Itu hamba. Mau diberkati nggak diberkati, mau ditolong nggak ditolong, aku mau tetap melakukan kewajibanku. Amin. Saya pernah menghamba Bapak Ibu. Saya pernah bekerja di orang juga. Pertama saya masuk, saya hitung-hitungan dengan bos. Aku dapat apa? Semakin hitung-hitungan, semakin sesat, semakin jahat bosnya. Tetapi ketika saya telepon hamba Tuhan, bukannya saya bilang sabar ya B, enggak. Saya langsung dikhotbahi sama hamba Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa doakan, sekalipun bosmu jahat, doakan. Saya nggak disuruh sabar, nggak suruh berdoa. Ada nggak? Ini nggak mampu menolak, tapi saya berdoa. Ketika saya tidak menuntut
sampai malam kewajiban saya kerjakan. Bapak Ibu, apakah seorang hamba tidak mendapatkan haknya ketika melakukan kewajibannya? Haknya diberikan bahkan lebih daripada kepada bonus yang diberikan kepada hamba. Bapak Ibu, kalau hari ini ketika kita mau yang mengabdikan diri kepada Tuhan, kita melayani tanpa pamrih, tidak menuntut hal melainkan kewajiban, apakah Tuhan kita tidak melihat? Kalau kita boleh baca di dalam Lukas 17, misalnya seorang hamba bekerja ya sepanjang hari, ketika pulang hamba itu enggak duduk langsung duduk di hadapan meja dan makan, tidak. Hamba itu pulang menyiapkan makan bagi tuannya. Itu hamba seperti itu. Artinya apa? Terus gak peduli dengan dirinya, wes tetap dilayani. Kalau pulang dari ladang biasanya kan capek tuh. Nah, kadang saya merenungkan, seorang ibu itu memiliki hati hamba loh. Iya loh. Saya katakan, Bapak Ibu sama-sama pulang dari kebun, sama-sama pulang bepergian. Ya, coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu jebret, kalau masalah Ibu nyampe ke rumah naruh sesuatu, ambil sapu, ambil olahan, angkat jemuran, lihat masakan, betul? Bapak Ibu cek lungguh itu kesel aku ya wis turu. Gambarannya seperti itu. Tuhan kita hambanya. Sekalipun Tuhan masa kapok, apot, perkumpulan Tuhan, sesat Tuhan, lu berasku ya kurang Tuhan, anakku yang ketemu sekolah Tuhan, ini ya orang Tuhan butuh duit Tuhan. Ketika Tuhan katakan, ayo melayani, ayo memberi Tuhan. Ya Tuhan, aku siap. Karena kita jokos, karena kita jokos. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, sering kali kita melayani Tuhan dengan syarat. Melayani Tuhan dengan syarat. Jadi melayani Tuhan ya, kalau aku mau melayani, kalau aku dihargai. Aku mau melayani kalau aku dihormati. Aku mau melayani kalau aku dinomorsatukan. Aku mau memberi asal namaku dicatat di depan. Seringkali kan begitu tuh manusia mau melayani tapi dengan syarat. Tuhan lo mengampuni kita tanpa syarat. Kok kita mengajukan syarat? Kalau seperti tadi lunjak dengan Tuhan. Kita terkadang bersyarat dengan Tuhan. Seorang hamba berkata, Tuhan ini hidupku, pakai hidupku Tuhan. Aku dipuji gak dipuji, aku dihormati gak dihormati, aku dilihat gak dilihat, aku akan tetap melayani. Itu hamba. Nah, kalau mau jadi hamba yang satu, yang kedua, enggak pilih-pilih tugas. Adakah pembantu pilih tugas? Bos, aku mau ngelakuin ini, bukan bos. Mau bos itu bos. Mau meneng kok WC bos, mau. Gitu. Aku tak sing dengar apa lo bos. Adakah seperti itu? Nggak ya dikon balik, dikon mau ketemu balik kok rasanya berkawe. Kan gitu tuh. Namanya pembantu jomos orang pilih-pilih kerjaan, enggak pilih-pilih tugas. Yang pilih-pilih tugas, yang pilih-pilih pekerjaan itu adalah bos. Seorang bos bisa pilih pekerjaan, bisa pilih sesuatu, itu bos. Tetapi hamba tidak ada hak untuk memilih. Ketika Tuhannya berkata pergi, pasti kita pergi. Diam, kita diam. Itu. Aku mau melayani. Ya aku dikategori singer, dikategori WL, dikategori pemain musik. Apakah di situ aja pelayanan? Di rumah kita pelayanan, dimanapun kita berada kita pelayanan. Pelayanan tidak di gereja saja. Kenapa itu kita menjadi berkat? Kita ini suratan yang terbuka. Apa itu surat yang terbuka ini bagaimana? Semua orang lihat loh. Itu melayani. Surat nggak
oleh Tuhan. Hari ini kalau kau hamba, jangan pilih-pilih untuk melayani tempatnya. Jangan pilih-pilih. Itu hamba, jangan pilih-pilih Tuhan. Yang ketiga, hamba tidak mencari kemuliaan dirinya. Hamba mencari kemuliaan Tuhannya. Itu hamba. Jadi seorang hamba tidak pernah mengambil pujian dari tuannya. Ini hamba. Ya, ketika saya sudah mengerjakan pekerjaannya sudah beres. Ketika ada temannya datang, teman bos saya mengatakan demikian. Wah, rapi teman. Kok rapi teman? Tempatmu. Lalu saya kan membantu nih. Sing rapikan kan membantu nih. Yang menolong kan membantu nih. Yang masak kan membantunya. Yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dalam pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari, ketika engkau berhasil dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, ingat bahwa semuanya itu bukan hebat dari Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan, dan akhirnya kita kembalikan hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Aku bisa pelayanan seperti itu karena Tuhan. Aku bisa kaya seperti itu karena Tuhan. Aku bisa pintar kayak itu karena Tuhan. Amin. Aku bisa berhasil hari ini itu karena Tuhan. Itu tidak mengambil kemuliaan Tuhannya. Lah coba kalau Tuhan gak kasih kita kesempatan. Lah coba kalau Tuhan gak kasih kita kesehatan. Apakah kita bisa? Bisa. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hamba selalu mengarahkan diri kepada Tuhan, bukan kepada diri. Bukan leka aku gak beres, leka aku gak bisa, leka aku bukan. Ya, baik dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ya, kalau kita bisa hari ini semua karena Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ada satu pribadi yang tidak layak disebut hamba. Ada satu pribadi yang di dunia ini yang tidak layak disebut hamba. Dia Yesus. Sebetulnya dia tidak layak disebut hamba. Yesus tidak layak disebut hamba karena dia raja di atas segala raja, tetapi dia mau mengambil rumah seorang hamba, merendahkan diri sebagai seorang hamba jongos budak yang ada, supaya apa? Nama Allah dipermuliakan. Ini loh Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dan lihat pada waktu malam Yesus mau disalibkan, dia mengambil kain serbet, dia mengambil air, dia memasukkan murid-muridnya yang ada. Ya. Dia menaruh dirinya paling rendah, paling bawah. Ya sudah seperti itu, masih ada yang lain. Jangan kakiku saja, kilo Tuhan. Ya kan? Itulah manusia. Sekali itu Tuhan harus mengampuni kita. Tuhan berkorban buat kita. Kita melamat, kita melunjak sama Tuhan seperti muridnya Tuhan. Oh jomek kakiku terus dipasung buat semua Tuhan. Itu loh Tuhan. Itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Siapakah kita? Siapa kita merasa paling tinggi dan kita dilayani? Siapa kita? Siapa kita merasa tinggi minta dihormati? Siapakah kita merasa terbesar minta dihargai? Siapa kita? Siapa? Miliki hati sebagai hamba. Inilah yang kita bawa untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah yang kita bawa. Biarlah bukan hartamu, bukan kekayaan, bukan kehebatan. Inilah yang kita bawa. Jadi memiliki hati sebagai hamba bukanlah suatu kelemahan. Karena apa? Engkau aku
itu akan menguatkan karakter, menguatkan rohani kita, menguatkan karakter kita. Jadi di sini Tuhan tidak mencari yang hebat secara dunia, di sini Tuhan tidak mencari terbesar secara dunia, tetapi Tuhan mau mencari hati yang mau dibentuk menjadi hambanya. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, hari ini apakah kita memiliki hati sebagai hamba? Ketika hati tidak dihadapkan, tidak ada memahami, apa? Jadi Tuhan, itulah yang terbesar, itulah yang terkemuka, itulah yang terhebat. Tapi kalau hari ini kamu merasa punya segalanya dan bersombong, kilo aku kuat, kilo aku gagah, kilo aku kaya, Bapak Ibu mau berkata, justru dia yang terhebat. Jadi hari ini berarti kamu boleh cari harta. Lu ya soal ngomongin. Karena dengan kekayaan kita juga bisa memuliakan nama Tuhan, bisa berbagi, bisa memberi yang lain. Tapi bukan fokus, bukan uang kita. Uang bukan uang kita. Kalau menjadikan uang adalah Tuhan, semakin kau kejar, uang itu akan semakin lama. Tetapi kalau kau menjadikan Yesus adalah Tuhan, semakin kau dekat, dia akan semakin dekat denganmu. Amin. Mendekatlah kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Itu kata Tuhan. Coba lihat di luar sana, ketika orang mengadu mengejar kekayaan, mengejar uang, mengejar kehormatan, apakah mereka puas? Enggak akan puas. Terus mereka akan terus kejar dan kejar dan kejar sampai lupa segalanya. Di pagi hari ini, kejarlah perkenanan yang didapat Tuhan. Marilah miliki hati sebagai Allah yang mau taat dan setia, hati hamba ya, yang mendengar dengan Tuhan. Dan ketika taat kepada hamba, ketika kita taat kepada Tuhan kita, percayalah ada bonus Bapak Ibu. Selain gaji ada bonus. Berbicara hal duniawi saja. Ketika saya tidak menuntut hak saya mengerjakan kewajiban saya. Ketika saya tidak memilih-milih apa yang saya kerjakan, ketika saya bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan saya, Bapak Ibu, lebih dari saya yang pikirkan, lebih dari gaji saya yang saya terima, ada bonus dari Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ketika Yusuf, dia tetap taat dan setia kepada Allah, kepada Tuhan, apa yang dikatakan Yusuf? Tidak mungkin dia menjadi orang terkemuka di Mesir, tidak mungkin. Tetapi karena dia taat kepada Tuhan, dia menjadi orang terkemuka di Mesir. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Jadi hari ini, jika engkau hari ini sedang sibuk-sibuknya menjadi terbesar menurut dunia, sedang sibuk-sibuknya menjadi bos menurut dunia, sedang sibuk-sibuknya menjadi pemimpin atas dunia, sedang sibuk-sibuknya mencari pengikut yang banyak, sedang sibuk-sibuknya minta dilayani. Mulai hari ini, kamu sedang kalah. Tinggalkan itu. Firman Tuhan tadi, ayat yang terakhir mengatakan bahwa Tuhan ajar kepada anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, memberikan nyawanya, sebagai tebusan bagi banyak orang, memberikan dirinya. Siapa Tuhan, siapa musuh, Yesus berikanlah kepadanya. Ya, miliki hati sebagai hamba, maka kamu tidak akan pernah kecewa apapun yang akan kamu hadapi. Jangan menuntut kepada Tuhan, menuntut hak, tapi lakukanlah kewajibanmu. Jangan pilih-pilih pelayanan, ya, tetapi lakukanlah dengan sepenuh hati dan jangan cari kemuliaan dirimu sendiri. Oh hebat, berilah tempat bagi kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Jadi hari ini, ya, memiliki ketaatan tanpa pamrih, melayani, ya, adalah suatu kehormatan, ya, bukan alat untuk menuntut upah daripada Tuhan, tetapi kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan beri berkat kita semuanya sebagai dasar kita untuk terima pagi hari ini perjamuan kudus yang ada. Kita belajar
beri hati sebagai hamba yang mau dengar-dengaran, yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan. Kita ambil satu aja kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki sakramen yang perjamuan kudus pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian hati hamba. Ya. Mari sama-sama renungkan. Ketika engkau lahir, engkau tidak membawa apa-apa. Bahkan kita tahu saat orang berpulang di hadapan Tuhan, mereka pun tidak membawa apa-apa. Bagi hari ini, hati hamba bila kita miliki. Sebelum kau terima tubuh dan darah Kristus, mari sama-sama kita koreksi diri kita. Kita beri hati hamba atau hati bos hari ini, yang selalu menuntut kepada Tuhan, yang selalu pilih-pilih, tidak melakukan tugas dan mencari kehormatan diri sendiri. Bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, firman Tuhan pada hari ini.
keadilan yang sesungguhnya. Mari pagi hari ini miliki hati sebagai hamba. Apapun keadaan lagi, jangan pernah menunduk kepada Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan, tapi kau tidak berkati. Engkau bukan pelayan. Saya mau katakan kau bukan pelayan. Aku sudah memberikan hidupku Tuhan, tapi kau kenapa kau tinggalkan? Saya katakan kau bukan hamba. Kalau hamba tidak pernah menunduk kepada Tuhan, tapi mengatakan aku adalah hamba yang tidak layak Tuhan. Kalau memang terhebat, terbesar, kau harus menjadi pelayan dan kau harus menjadi hamba. Totalitas mengabdikan dirimu kepada Tuhan. Saya undang pelayan perjamaah untuk maju ke depan. Haleluya. Dan pujian menjadi pengantar kita untuk menentukan sikap hati kita menjadi hamba yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, tanpa pamrih dan lihat oleh orang, tanpa pujian, dan biar semuanya kita kembalikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang dilayani tidak merasa sombong karena dilayani, tapi semua tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan melayakkan kami semua untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Berkati yang melayani dan yang dilayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau tebus dosaku.
siapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan bukan pengorbanan yang main-main. Pengorbanan Tuhan sempurna. Hanya dengan darah Tuhan dosa kita bisa terhapus. Hanya dengan nyawa Tuhan dosa kita bisa terampuni. Hanya dengan nyawa. Kalau hari ini engkau kehilangan pengharapan, kalau hari ini kau sakit, hari ini sedang sakit jasmani rohanimu, kau sedang kecewa, engkau sedang putus asa. Kematian Tuhan membawa pengharapan, kematian Tuhan membawa pemulihan, kematian Tuhan membawa kesembuhan, kematian Tuhan memberi kau damai sejahtera, kematian Tuhan memberikan keselamatan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan pada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau yang merasa terhakimi. Hari ini kau yang intimidasi, membuat engkau lemah dan tak berdaya, membuat engkau merasa paling berdosa. Darahnya menyucikan, darahnya menguduskan. Pengorbanan Tuhan sempurna atas hidup kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan bersyukur di hadapan Tuhan. Cintanya besar, kasihnya besar, tidak pernah bersyarat. Itulah kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu pagi hari ini, mereka betul semua berat sudah diberikan kelegaan oleh Tuhan, dan pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami supaya kami hidup. Engkau memberikan cinta-Mu bagi kami supaya kami berlipat harapan dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita masih berdoa. Kami kembalikan syukur kami kepadamu Bapa buat siang hari ini. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama menyembah-Mu, dan kami boleh mendengarkan sebagian dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan dengar baik dari orang kami. Suci dan kuduskanlah tangan kami yang dalam memberi Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan.
di hadapan ya. Hari ini saya minta untuk perkenalan diri Kak. Kita ada beberapa tadi ya. Tanya siapa itu. Ayo Kak, perkenalkan diri. Ya, silakan. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, perkenalkan kami mahasiswa dari Staf Sabda Holistik di Nogo Jajar, dan kami di sini dipercayakan untuk melayani di tempat ini, dan kiranya kita dapat melayani bersama-sama. Dan perkenalkan, nama saya Jovika, biasa dipanggil Vika. Shalom Bapak Ibu. Pertama mengucap sebagai para Tuhan, berbuka mana Bapak sudah menerima kami di sini, dan berterima kasih juga jemaat sudah memberikan hati ruang untuk kita bersama di tempat ini. Nama saya Yenicia Kobar, biasa dipanggil Vincent, dan kami siap melayani Bapak Ibu di tempat ini selama 40 hari. Terima kasih. Terima kasih. Ketika ya, itu mulai mereka datang hari Rabu malam ya, sudah 4 hari bersama dengan kita, sudah mulai pelayanan di sekolah minggu dan di ibadah pagi yang ada itu. Jadi sama-sama melayani. Ayo para kaum mudanya, sekolah minggunya, mungkin nanti ada kegiatan ya di sekolah minggunya ya, selain di hari minggu ya, dan nanti bisa diumumkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Untuk ibadah tetap sama, ibadah kita di hari tengah minggu, yaitu hari Kamis jam 4 sore, dan ibadah seperti biasanya. Itu saja untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Hidup
memberkati.